dalam hal apa SKPKB itu terbit? Nah, ini ada banyak ya. Kalian bisa lihat ayat pasal 13 ayat 1 huruf A, B, C, D, E, F. Ya. Nah, kita lihat. Setelah dilakukan pemeriksaan, nanti SKPKB terbit. Nah, ini di sini cabang ini berarti ya. Terdapat pajak tidak atau kurang dibayar. Pajak tidak atau kurang dibayar. Ya, jadi misalkan SPT tahunan PPHOP ya dilaporkan PPh utang pajak PPh terutang misalkan 100 juta, ternyata setelah pemeriksaan 150 juta. Nah, gitu ya. Jadi diterbitkanlah SKPKB. Kemudian huruf B, SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu. Pasal 3 tadi sudah kita bahas, dan setelah ditegur, setelah tertulis tidak disampaikan pada waktunya. Ya. Jadi SKPKB juga dapat diterbitkan apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT tidak disampaikan sampai batas waktu. Ya, batas waktu penyampaian tadi kita sudah bahas ya. Kalian boleh sambungkan nanti pakai relationship seperti ini boleh. Ya. Sambungkan ke yang di sini tadi tentang batas waktu penyampaian itu. Dan sudah ditegur secara tertulis. Nah, ini penting ya. Sudah ditegur secara tertulis. Ini dicantumkan di Undang-Undang KUP. Jadi harus wajib pajak tidak menyampaikan SPT, boleh diterbitkan SKPKB, tapi ingat harus sudah ada surat teguran. Maka jangan sampai sekali-kali ada SKPKB terbit karena wajib pajak tidak menyampaikan SPT, ternyata belum ada surat tegurannya. Itu nanti bisa digugat. Nah, kita akan lihat nanti ada gugatan ya. Oke. Nah, berikutnya terdapat PPN atau PPNBM ternyata tidak seharusnya dikompensasi selisih lebih atau tidak seharusnya dikenai sanksi tarif 0%. Nah, ini dapat diterbitkan SKPKB juga dalam hal apa tadi? PPN atau PPNBM. Ini dan sebenarnya atau ya, bisa ya PPN dan atau PPNBM gitu ya. PPN dan atau PPNBM tidak seharusnya dikompensasikan, tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak seharusnya kena tarif 0% atau tarif 0%. Gitu ya. Di sini saya singkat-singkat aja, nggak apa-apa, yang penting pemahamannya dapat. Tapi kalau mau benar, kalian harus kembali lagi ke bunyi pasal-pasalnya ya, karena beda satu kata aja bisa berbeda makna nanti di undang-undang. Ya, nah ini maksudnya apa? Ini maksudnya dalam hal wajib pajak menyampaikan SPT masa PPN, misalkan masa PPN Januari 2020, itu lebih bayar, misalkan lebih bayar 100 juta. Nah, lebih bayar itu diapakan? Nah, misalkan wajib pajak menyatakan di SPT-nya itu dikompensasikan ke masa berikutnya. Nah, jadi nanti di SPT masa Februari 2020 itu wajib pajak mencatat ada kompensasi dari masa sebelumnya, gitu ya. Nah, jika suatu waktu ternyata kemudian diketahui bahwa lebih bayar yang 100 juta itu seharusnya tidak ada, ya, misalkan karena Januarinya diperiksa atau gimana gitu ya, ternyata tidak lebih bayar 100 juta, misalkan hanya kurang dari 100 juta, misalkan hanya 80 juta harusnya, atau bahkan harusnya kurang bayar dan seterusnya gitu ya. Maka yang seharusnya tidak dikompensasikan di masa Februari 2020 itu nanti akan diterbitkan SKPKB. Gitu maksudnya ya. Nah, atau kalau tarif 0%, maksudnya tidak seharusnya dikenakan tarif 0%, kita tahu atau kalian tahu nanti di PPN bahwa ada tarif 0% dikenakan untuk penyerahan ekspor, ya kan ya, ekspor BKP maupun JKP itu dikenakan tarif 0%. Nah, kalau ternyata setelah wajib pajak menyatakan di SPT-nya bahwa dia dikenakan tarif 0%, ternyata kemudian diketahui bahwa tidak seharusnya dikenakan tarif 0%, seharusnya 10% gitu ya. Wajib pajak mengaku ini adalah ekspor, tapi ternyata bukan ekspor, melainkan penyerahan dalam negeri, misalkan gitu ya, penyerahan dalam daerah pabean. Maka itu tidak seharusnya kena tarif 0%, harusnya berapa? 10%, atau sekarang 11%, kan gitu ya. Nah, dalam hal demikian, nanti akan diterbitkan SKPKB. Oke, gitu ya.
Kemudian huruf D, terdapat kewajiban pasal 28 dan pasal 29 yang tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besar pajak terutang. Oke, nah pasal 28 dan 29 ini adalah kewajiban pembukuan, ya, pembukuan tidak dipenuhi. Nah, kewajiban pembukuan tidak dipenuhi, sebagaimana diatur di pasal 28 dan 29 nanti kita akan lihat. Maka dalam hal demikian, maka atas wajib pajak ini dapat diterbitkan SKPKB. Tentu setelah pemeriksaan, gitu ya. Jadi pembukuan adalah kewajiban bagi wajib pajak. Kalau dia tidak melakukan pembukuan, nanti akan diterbitkan SKPKB, gitu ya. Lalu yang huruf E, wajib pajak diterbitkan NPWP atau PKP secara jabatan. Oke. Diterbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan. Ya, nah tadi kita sudah bahas di sini administrasi WP ini bahwa mendaftarkan diri itu adalah kewajiban wajib pajak, gitu ya. Kalau sudah terpenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib pajak harus mendaftarkan diri, gitu ya. Nah, tetapi kalau wajib pajak tidak mendaftarkan diri, nah itu nanti bisa diterbitkan secara jabatan oleh kantor pajak. Gitu ya. Secara jabatan itu maksudnya diterbitkan oleh kantor pajak bukan atas permintaan wajib pajak. Ya. Kalau atas permintaan bukan secara jabatan. Ya. Nah, dalam hal demikian, nanti selain diterbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan, atas wajib pajak itu dapat diterbitkan SKPKB. Gitu ya. Tentu setelah pemeriksaan juga. Ya. Oke. Lalu yang huruf F terakhir ya. PKP tidak melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dan atau ekspor BKP atau JKP dan telah diberikan pengembalian pajak masukan dan telah mengkreditkan pajak masukan sebagaimana pasal 9 ayat 6E Undang-Undang PPN. Nah, ini adalah pajak masukan yang tidak seharusnya dikreditkan, ya. Pajak masukan PPN ya, pajak masukan PPN yang tidak seharusnya dikreditkan atau bukan tidak seharusnya dikreditkan ya, tapi gagal berproduksi ya, mungkin lebih tepat begitu ya. Ya. Tidak melakukan penyerahan ya, gagal berproduksi. Nah, ini gagal berproduksi, ini lebih cocok begitu ya. Gagal berproduksi ini PPN ya, berlaku untuk PPN ya. Untuk PPH tidak ada gagal berproduksi. Gagal berproduksi sebenarnya ini nanti kalian akan belajar di mata kuliah PPN pasal 9 ayat 6E ini ya. Itu adalah membolehkan wajib pajak atau PKP, pengusaha kena pajak, untuk mengkreditkan pajak masukan ya. Ya, ini telah mengkreditkan pajak masukan atau bahkan telah dikembalikan pajak masukannya ya. Jadi pajak masukannya bisa dikreditkan atau bahkan telah dikembalikan ya. Meskipun PKP itu belum melakukan penyerahan, belum ada penyerahan BKP atau JKP maupun ekspor ya. Belum ada penyerahan tapi dia sudah mengkreditkan pajak masukannya ya. Dari mana? Misalkan dari barang modal ya, misalkan pengusaha kena pajak itu mendirikan pabrik ya, tentu belum ada penyerahan kan ya, belum ada produksi ya. Nah, tapi dia sudah punya pajak masukan. Dari mana? Dia ketika mendirikan pabrik kan beli mesin misalkan, itu kan ada PPN-nya dan seterusnya ya. Nah, itu boleh dikreditkan dengan janji. Nah, sebenarnya gitu ya. Nanti kalian belajar ini di PPN ini. Dengan janji bahwa si PKP itu berjanji bahwa saya kreditkan pajak masukan sekarang adalah dalam rangka saya akan melakukan produksi yang mana nanti akan melakukan penyerahan BKP ataupun JKP terutang PPN gitu ya. Nah, mestinya pada saat sudah terrealisasi penyerahan tersebut dilakukan, mestinya pajak masukan yang dikreditkan semula itu akan tercover kembali ya. Dengan apa? Dengan pajak keluaran yang baru ya, yang diterbitkan setelah melakukan penyerahan. Harapannya nanti tentu pajak keluarannya lebih besar dari pajak masukan ya, sehingga dia akan kurang bayar gitu ya. Nah, cuman kan itu baru janji. Namanya janji kan bisa ditepati, bisa enggak, bisa
ingkar janji baik disengaja maupun tidak disengaja gitu ya. Jadi nggak peduli nih sengaja maupun tidak sengaja apa perencanaannya yang gagal atau bagaimana ya. Pokoknya janjinya tidak dipenuhi. Tidak dipenuhi bagaimana? Ternyata sampai batas waktu tertentu. Nah, ini kalian belajarnya di PPN sebenarnya nanti ya, batas waktu tertentu itu berapa tahun. Ternyata si PKP itu tidak melakukan penyerahan juga ya. Nah, dalam hal demikian, pajak masukan yang sudah terlanjur dikreditkan maupun dikembalikan itu akan ditagih kembali. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk SKPKB ini. Nah, gitu ya. Nah, inilah itu yang gagal berproduksi PPN ini ya, SKPKB. Paham ya maksudnya ya? Ada yang mau ditanya sampai sini? Oke. Jumlah kekurangan pajak terutang, jadi masih pasal 13 tadi ya, ayat 2 ya sekarang ya, pasal 13 ayat 2. Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPKB ayat 1 huruf A dan huruf E. Jadi ini hanya untuk huruf A dan huruf E. Ya, huruf A tadi yang kurang bayar ya, tidak atau kurang bayar. Huruf E yang tetapkan secara jabatan. Ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan. Jadi yang huruf A kan yang ini ya. Yang huruf E yang ini ya. Ini boleh nanti kita kasih di sini ya. Ini ditambah sanksi. Bunga sebesar tarif bunga per bulan ditetapkan Menteri Keuangan ya. Dihitung sejak saat terutang atau berakhir masa pajak maksimal 24 bulan ya. Sama seperti tadi ya. 1 bulan, bagian 1 bulan dihitung penuh 1 bulan ya, sama seperti tadi. Kalian lengkapi aja nanti mind map-nya ya. Berulang-ulang ini nanti akan seperti itu. Oke. Sanksi administrasi bunga gitu ya. Detailnya nanti kalian tambahin. Lalu ayat 2A-nya jumlah kekurangan pajak dalam SKPKB dimaksud ayat 1 huruf. Nah, ini huruf A dan huruf E tadi ya. Oke, ini kita tambahin dulu nih. Nah, huruf E itu yang secara jabatan nih ya. Nah, gitu. Kemudian untuk yang huruf F itu apa? Gagal berproduksi ya ini ya. Ditambah sanksi administrasi berupa bunga per bulan ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran kembali berakhir sampai dengan tanggal terbitnya SKPKB ya. Dikenakan paling lama 24 bulan. Ini sama ya, paling lama 24 bulan, bagian 1 bulan dihitung 1 bulan ya. Oke, tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud ayat 2 dan ayat 2A dihitung berdasarkan ini juga ya. Di sini juga ada ya. Nah, sanksi administrasi bunga. Formulanya adalah dihitung suku bunga acuan tambah 15%. Nah, kalau tadi ada yang 5%, ada 10%, nah ini 15% ya. Nah, ini boleh kita tambahkan di sini. Berapa? Suku bunga acuan gitu ya. Tambah 15% bagi 12. Gitu ya, selalu gitu ya. Karena suku bunga acuannya itu adalah 1 tahun ya, selalu begitu ya. Suku bunga acuan dari Bank Indonesia itu 1 tahun, makanya selalu dibagi 12. Itu maksudnya untuk menghitung per bulan. Ini suku bunga, ini sanksi per bulannya ya. Makanya dia selalu dibagi 12. Oke. Yang berlaku pada tanggal, oke. Nah ini jadi sama ya, ini sama ya, suku bunga acuan ini sama. Nah, gitu ya. Formulanya sama. Tapi sekali lagi, kalau kita lihat di KMK-nya tadi, mana dia? Ini ya. Nah, ini pasal 13 ayat 2 sudah ada ya. Nih, sudah ada nih. Tinggal pakai aja 1,85%. Ini besarannya ya. Jadi nggak usah kalian hitung lagi. Ya, dalam prakteknya gitu ya, langsung aja. Tapi dalam ujian ya seringkali kadang-kadang lah ya, kadang-kadang ditanyakan formulanya. Oke. Lalu jumlah pajak dalam SKPKB dimaksud huruf B, C, D. Ya, huruf B, C, D berarti yang ini ya.
Ini B, C, D ya. Ditambah sanksi administrasi berupa, nah ini ya. Nah, ini beda-beda lagi ya, sanksi administrasi boleh ya kita taruh di sini ya. Dari B, C, D ya, dari sini ya. Oke. Sanksi administrasi berupa apa tadi? Berupa bunga. Ya, jadi ada bunga, ada kenaikan ya. Nah, di sini kalian bisa lihat tadi saya bilang ada 3 jenis sanksi bunga ya, bunga denda, sanksi administrasi ada 3 ya, sanksi administrasi berupa denda, berupa bunga dan berupa kenaikan. Ya. Oke, yang ini bunga dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak. Ya, jadi ini sanksi administrasi bunga. Gitu ya. Kalau SPT tidak disampaikan ya. Kalau PPh, SPT PPh tidak disampaikan, itu dikenakan sanksi bunga, gitu ya. Oke, yang huruf B-nya bunga dari PPh yang tidak atau kurang dipotong. Oke, ini gimana ya kita menuliskan isinya? Ini bunga karena tidak menyampaikan SPT, yang huruf B karena tidak memotong, gitu ya. Bisa aja kita bikin pecah begini ya. Karena SPT tidak disampaikan. Gitu ya. SPT dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak ya. Enggak juga ya. Bunga dari PPh tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak. Ini kan mengacu ke ini ya bisa ya. Mengacu ke sini atau mengacu ke sini juga bisa ya. Ya oke lah begitu dulu ya. Nah, lalu yang ini adalah tidak atau kurang dipotong ya. Tidak atau kurang potong atau pungut ya. Jadi ada kewajiban di PPh untuk memotong atau memungut ya PPh, misalkan pasal 21, pasal 22, 23 dan seterusnya ya. Kalian belajar di mata kuliah PPh itu. Nah, kalau dia tidak melakukan atau kurang potong atau kurang pungut, nah nanti dikenakan sanksi administrasi bunga ini pasal 13 ayat berapa ini tadi ya. Gitu maksudnya ya. Kemudian yang huruf C, kenaikan 75% dari PPN dan PPNBM ya. Kenaikan. Nah, kalau dia SPT yang tidak disampaikan adalah PPN, maka ini bukan sanksi bunga ya, tapi sanksi kenaikan ya. Sanksi kenaikan sebesar 75%. Nah, tapi ini tidak akumulatif ya. Kalian bisa lihat tadi ini untuk kalau dia PPN, ini kalau PPh seperti itu ya. Jadi tidak akumulatif ya. Kalau dia PPN-nya 75%. Kemudian kenaikan 75% kalau PPh dipotong atau dipungut tidak atau kurang disetor. Kenaikan sebesar 75% dari PPh yang dipotong atau dipungut tetapi oke. Ya. Ini tadi kalau dia tidak potong atau kurang pungut. Nah, sanksi 75% untuk PPN. Gimana ya? Sanksi 75% dari PPN yang tidak atau kurang dibayar gitu aja ya. Nah, di sini aja nih. Dari PPN tidak atau kurang dibayar gitu ya. Kemudian bisa juga 75% juga kebetulan, atau supaya jangan rancu ini kita pisahin aja ya. Di sini aja saya bikin. 75% kebetulan aja nih sama ya, sebenarnya ini berbeda ya. Kebetulan aja nih sama-sama 75%. Ini dari PPh yang dipotong atau dipungut tapi tidak disetor. Nah, ini kan makanya dia lebih besar ya. PPh sudah dipotong atau dipungut tapi tidak disetor. Nah, ini sanksinya kenaikan 75%. Kalau dia hanya tidak memotong atau tidak dipungut, dia hanya kena bunga.
ya, bunga besarnya sesuai suku bunga acuan ya. Nah, tapi kalau dia sudah potong, sudah pungut tapi tidak disetor, nah ini sanksinya 75%, kenaikan langsung gitu ya. Paham ya maksudnya ini ya? Makanya saya buatkan peta begini lebih mudah sih harusnya memahaminya ya. Kalau pakai PowerPoint pusing gitu ya. Oke. Nah, ini berlaku bukan hanya untuk di sini tapi juga di sini dan di sini ya. Jadi ini boleh dari sini ya, kita copy ya. Terus taruh di sini. Ini juga taruh di sini. Nah, jadi langsung tuh. Ya. Tapi kalian paham ya maksudnya ini, saya buat peta seperti ini ya. Paham, Pak. Ya. Jadi sanksi yang ini berlaku untuk 3 kondisi ini ya. 3 kondisi, yang ini, dan yang ini. Ya. Bisa jadi PPh, bisa jadi PPN ya. Oke. Nah, lanjut, dalam hal terdapat penerapan sanksi administrasi berupa bunga kenaikan berdasar hasil pemeriksaan PPN dan PPNBM sebagai dimaksud, hanya diterapkan satu jenis. Nah ini ya, jadi hanya satu jenis sanksi yang dikenakan, tidak akumulatif ya. Jadi tadi ini bisa jadi bunga, bisa jadi kenaikan. Nah ini dua-duanya kah dikenakan? Enggak ya, hanya salah satu aja. Mana yang lebih tinggi ya? Kalau bunganya ternyata lebih besar dari 75%, misalkan 24 bulan, berarti bunganya berapa itu? Kalau tambah, ya bisa aja mungkin lebih besar dari 75% ya. Nah, dalam hal demikian, bunganya yang dikenain. Tapi kalau bunganya ternyata lebih kecil dari 75%, yang dikenakan adalah kenaikan. Gitu ya. Oke, bunga sebagaimana dimaksud huruf A dan B sebesar tarif bunga per bulan. Nah, ini formulanya nih ya. Formulanya ya. Nah, formulanya 20%. Nah, suku bunga acuan ditambah 20% dibagi 12 ya. Nah, ini boleh aja kalian cantumkan nanti di mana itu. Di sini ya. Nah, di sini ya. Atau di sini lah, bunga. Nah, oke, gini ya. Suku bunga acuan tambah berapa tadi? 20% ya. 20% bagi 12. Ya. Ini sama ya, di sini juga sama. Di sini ya. Sama. Suku bunga sama yang ini ya. Nah, sini. Oke. Oke, sekali lagi ini hanya formula, prakteknya kalian bisa langsung cek di KMK yang tadi. Oke, lalu ayat 4, besarnya pajak terutang diberitahukan oleh WP dalam SPT menjadi pasti sesuai ketentuan. Apabila jangka waktu 5 tahun setelah saat terutang tidak diterbitkan SKP. Nah, jadi ini menguatkan aja tadi kita sudah sampaikan ya bahwa batas waktu penetapan, daluarsa penetapan ya, daluarsa penetapan adalah 5 tahun. Ini maksudnya nih. Jadi ayat 4 ini adalah menegaskan tentang daluarsa penetapan. 5 tahun setelah berakhir masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak itu sudah tidak boleh lagi terbitkan SKP ya. Kecuali kalau WP melakukan tindak pidana perpajakan. Nah, ini nanti beda lagi, boleh lagi ya. Kalau tindak pidana perpajakan. Oke, tata cara penerbitan SKPKB diterbitkan dengan PMK. Oke. Nah, ini sudah SKPKB ya, pasal 13. Ada yang mau ditanya?